Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Pos Belitung. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai banjirop genangi sejumlah titik di Pangkal Pinang. PJ Gubernur rencana bangun kolam retensi Pedindang. Hujan lebat disertai angin kencang beberapa hari berpotensi terjadinya banjirop dan genangan air di sejumlah titik di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Seperti di bantaran aliran Sungai Rangkuy, banjirop menyebabkan sejumlah teras rumah warga di Kelurahan Gedung Nasional, Kota Pangkal Pinang tergenang air pada Senin 23 Januari 2023. Ketinggian air mencapai kurang lebih betis orang dewasa. Tidak hanya menggenangi rumah warga, banjirop juga tampak menggenangi sejumlah jalan. Kendati tak membuat warga cemas, namun banjirop membuat sejumlah aktivitas warga terganggu. Begitu juga dengan pengendara yang melewati area tersebut terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Fitri, seorang warga yang rumahnya tergenang, mengaku cemas jika banjirop datang disertai guyuran hujan. Pasalnya, tingginya debit air hujan ditambah pasang air laut membuat aliran Sungai Rangkuy meluap. Menurut ibu dua orang anak itu, satu di antara penyebab banjir besar beberapa tahun silam dipicu tingginya intensitas hujan dan pasang air laut. Saat itu, menurut Fitri, aliran Sungai Rangkuy tidak mampu menahan debit air hujan yang terjadi 3 hari 3 malam. Sementara itu, kondisi serupa juga dialami Suryati yang tinggal di RT 5 RW 3, Kelurahan Pasar Padi, ke Kota Pangkal Pinang, Senin 23 Januari 2023. Dari pantauan bangkapos.com pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, rumah berukuran sekitar 10 kali 15 meter milik Suryati itu sudah dikelilingi genangan air sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Suryati yang sudah tinggal puluhan tahun di daerah tersebut mengatakan rumahnya sudah menjadi langganan banjir yang setiap tahunnya dipastikan terjadi. Tak perlu hujan lebat, Suryati mengatakan saat kondisi air laut pasang pun sudah cukup membuat dirinya harus disibukkan dengan air yang mulai masuk dan membanjiri rumahnya. Suryati mengungkapkan kondisi banjir terparah yang dialaminya saat bencana banjir melanda hampir di seluruh daerah di Kota Pangkal Pinang pada 2016 lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pangkal Pinang menghimbau warga yang terdampak banjir untuk selalu waspada. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang, Efran, menyebut, berdasarkan hasil pendataan tim, ada 140 rumah di Pangkal Pinang yang terdampak akibat dari banjirop tersebut. Menurut Efran, beberapa hari ke depan ada kemungkinan rumah penduduk yang terdampak akan bertambah jika gelombang air laut terus naik dan disertai hujan deras. Tidak hanya itu, Efran menyebut pihaknya juga menurunkan tim Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau SRC BPBD untuk membantu warga yang terdampak. Sementara untuk bantuan logistik, Efran tetap standby jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Efran juga menghimbau warga yang terdampak banjirop dari hewan-hewan buas yang kemungkinan masuk ke dalam pemukiman penduduk. Berbagai program penanggulangan banjir terus dikerjakan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program penanggulangan banjir terus dikebut. Satu di antaranya dengan rencana pembangunan kolam retensi Pedindang, di mana pembangunan kolam retensi itu sendiri akan digarap oleh pemerintah pusat melalui Badan Wilayah Sungai Bangka Belitung. Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin mengatakan pihaknya sendiri menilai pemerintah pusat sudah mulai perhatian ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlebih dengan pembangunan kolam retensi Pedindang tersebut. Ridwan saat menghadiri acara multi-years program pengendalian banjir di Kota Pangkal Pinang di kantor Desa Pedindang, Bangka Tengah, Senin 23 Januari 2023 mengungkapkan, dengan pembangunan kolam retensi sendiri menurutnya akan banyak manfaat.
mulai dari dapat dijadikan kawasan wisata baru hingga mampu dijadikan berbagai sentra bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun tentunya perlu ada pengorbanan yang dibutuhkan, seperti adanya sebagian tanah milik warga yang akan terimbas dari proyek tersebut. Akan tetapi efeknya ke depan akan dirasakan bersama-sama, baik masyarakat Kota Pangkal Pinang maupun Desa Pedindang. Untuk itu menurutnya pemerintah provinsi sendiri akan berusaha maksimal untuk penanganan banjir di Kota Pangkal Pinang. Pihaknya akan segera mencari solusi terbaik untuk masyarakat agar tidak merasa khawatir saat hujan deras dan pasang air laut. Di sisi lain, pihaknya tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban dalam pembangunan kolam retensi ini. Terlebih dengan adanya sebagian lahan milik masyarakat yang dipastikan akan kena imbasnya. Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, mengatakan pihaknya sendiri memang serius dalam menangani permasalahan banjir. Oleh sebab itu, pihaknya bersama pemerintah provinsi berkunjung ke kantor Desa Pedindang. Hal ini untuk menyelesaikan rencana pembangunan kolam retensi Pedindang dalam program multi-years program pengendalian banjir di Pangkal Pinang. Sekaligus potensi wisata baru di Bangka Tengah dari Badan Wilayah Sungai. Menurut Maulan, Pangkal Pinang tidak akan pernah dapat selesai dari masalah banjir, terlebih jika permasalahan pembangunan kolam retensi Pedindang tidak segera diselesaikan. Pasalnya, Pangkal Pinang sering mendapatkan banjir kiriman dari 3 sungai. Pertama, Sungai Pedindang, kedua, Sungai Mangkol, dan ketiga adalah Sungai Selindung. Untuk bukti keseriusan, semua pemangku kepentingan sudah semestinya duduk satu meja untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik dari pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten, karena hal ini merupakan permasalahan lintas daerah. Pemerintah kota sendiri sebelumnya sudah bersurat kepada pemerintah desa setempat yang daerahnya akan terdampak pembangunan kolam retensi tersebut, di mana 13 surat dilayangkan ke kantor Desa Pedindang dan 20 surat dikirim ke kantor Desa Terak. Surat tersebut berisi tentang permohonan pembebasan lahan kepada masyarakat yang terdampak, supaya pembangunan kolam retensi dapat segera terrealisasi. Banyak manfaat yang didapatkan dari pembangunan proyek itu. Ia menilai risiko yang diakibatkan genangan air dapat berkurang atau reduksi genangan air berkurang mencapai 69%. Bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata air, area pengembangan UKM, serta sebagai konservasi air. Mampu meningkatkan cadangan air tanah setempat dengan daya tampungan kurang lebih 540.000 meter kubik. Walaupun demikian, pihaknya sendiri sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BWS, di mana pembangunan kolam retensi merupakan harapan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Dengan adanya proyek itu, sedikitnya mampu mengurangi tugas dalam mengatasi banjir. Pemerintah kota sendiri telah membangun kolam retensi Bukit Nyato di mana ganti rugi mencapai 17 hektar, sehingga ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Kepala Desa Terak, Haryono, menyebut pihaknya setuju dengan pembangunan kolam retensi Pedindang. Pihaknya melihat banyak hal positif apabila sudah terbangun sehingga optimis genangan air di Pangkal Pinang bisa ditekan. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koran cetak Pos Belitung dan di website posbelitung.co serta seluruh sosial media Pos Belitung. Demikian live update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.